agama besar yang ada di Indonesia mayoritas, itu di kitab sucinya semua ada perintah menyusui. Di Al-Quran ada, di Alkitab ada, di Hindu, Buddha, Weda, semuanya ada. Dari situ kita bisa tahu bahwa Tuhan aja menciptakan kita, memerintah kita untuk menyusui. Kita dokter-dokter dan tenaga medis itu hanya perpanjangan tangan aja. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, kita kan pasti mengikuti saran perintah dari Tuhan yang menciptakan kita. Kita pegang kokoh aja perintah menyusui itu. Itu akan menjadi lampu yang menerangi kita untuk menuju ke tujuan kita. ASI itu adalah ciptaan Tuhan yang gak ada gantinya ya. Itu ciptaan terbaik yang manusia itu gak akan bisa ganti dengan susu apapun gitu. Jadi karena ini spesial dari Tuhan, pasti manfaatnya juga luar biasa buat anak. 1000 hari pertama seorang bayi itu sangat penting, ibarat blueprintnya imunitas dia, daya tahan tubuh dia saat dewasa nanti. Selagi kita hidup, kita gunakan semaksimal mungkin usaha-usaha kita untuk mencapai titik terbaik si anak di 1000 hari pertama. Karena kalau bukan orang tuanya sendiri yang mencari itu, yang mengusahakan itu, siapa lagi? Oke, untuk keperluan bayi Ibu Maulida butuh 70 kantung. Jadi kita ambil, ini satu kantung isi 10. Jadi kita ambil 7 kantung besar. Jadi ASI itu adalah cairan hidup. Dia itu hidup dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya yang menghisap payudara ibunya. Jadi komposisi pagi hari, siang hari, dan malam hari, bahkan komposisi saat bayi lahir, bayi umur 3 bulan, 1 tahun, itu selalu berbeda-beda. Saat bayi sakit, dia akan memberikan feedback dari air liurnya kepada payudara ibunya yang dia hisap, itu apa saja sih yang dia butuhkan gitu. Nanti tubuh ibu akan membentuk ASI yang cocok untuk bayinya saat itu gitu. Jadi itu yang tidak bisa digantikan dengan cairan lain. Ya memang permasalahan ASI ini sudah diatur oleh pemerintah. Dia ada di Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Jadi di undang-undang tersebut, negara memberi sanksi bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi program ASI eksklusif, dipidana penjara 1 tahun dan denda 100 juta. Ibu-ibu yang memang kesulitan dalam proses menyusuinya untuk mencari pengganti ASI tapi yang sesuai rekomendasi WHO. Karena WHO merekomendasikan awal itu adalah ASI donor dulu. Cari dulu ASI donor. Kalau ASI donor tidak ketemu juga, baru step terakhir yaitu susu formula gitu. Dan susu formula pun itu harus diresepkan oleh dokternya, bukan sembarang yang bisa kita beli di minimarket yang ada di Indonesia. Dan juga kami infokan bahwa sampai sekarang belum ada penelitian bahwa ada virus COVID di ASI gitu. Malah justru yang sudah ditemukan adalah antibodinya. Jadi dari WHO sendiri juga merekomendasikan ibu-ibu dengan kecurigaan COVID atau suspek atau bahkan sudah positif COVID tetap bisa menetei bayinya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik, pakai masker, hand hygiene gitu ya. Tapi tetap bisa menetei bayinya karena apa? Karena antibodinya justru ada di ASI gitu. Jadi Lactasia pertama kali didirikan pada tahun 2017. Pada suatu acara sebuah program dari Kemenkominfo 1000 startup. Di situ karena Lactasia berbasis aplikasi dan website pada awalnya. Lalu pada tahun 2018 disublim menjadi yayasan non-profit. Untuk pembedanya Lactasia dari bank-bank ASI yang lain, Lactasia ini menerapkan bukan hanya prosedur yang kaidah secara medis, benar, tapi juga sesuai syariat Islam.
Memang khususnya Lactashare ini berbeda dengan Bank ASI di dunia di luar sana. Dia membawa prinsip Islam ke dalamnya gitu ya, syariat Islam, di mana mazhab sepersusuan itu dibuatkan sertifikatnya gitu ya. Selain itu juga ingin merapihkan sistem pendonoran ASI ini. Karena di Indonesia masih terjadi akadnya antara di sosial media, antara pendonor ini, resepien ini, bahkan karena nggak saling kenal, itu sangat berantakan. Nah, Dokter Meralda ingin merapikan itu semua. Ini resepiennya, bayi Shofa Marwa dengan pendonor Ibu Al-Khanzah. Nanti akan dibuatkan diagram, ada 8 halaman. Metode awalnya biasanya pendonor, calon pendonor akan menghubungi Lactashare, nanti akan dilakukan screening awal, dari berkas medisnya, wawancara, jika itu lolos akan dilanjutkan ke pemeriksaan lab-lab seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, CMV. Setelah itu kalau sudah lolos bisa menjadi pendonor ASI di Lactashare. Resepiannya pun begitu, ada syarat-syaratnya juga, harus sesuai indikasi medis baik dari bayinya maupun dari ibunya. Menggunakan platform yang kita punya gitu, kita berdayakan, contohnya video call gitu ya, antara admin Lactashare dengan si calon pendonornya. Nanti bisa dikirimkan menggunakan Jessica atau ekspedisi yang lain kayak gitu. Nanti antar ke sini, untuk form-form yang perlu diisi kita bisa lakukan pengiriman via WA. Nanti kita bisa scan sama pihak adminnya, jadi tetap dokumentasinya terjaga dengan teliti, tapi barangnya ASI donor juga sampai dengan selamat. Jadi kita pasang SNS ya, boleh silakan duduk Ibu. Iya, maaf ya Bu, kita kalungkan SNS-nya. Bayi saya namanya Alicia Nadia Rusdiansyah. Usianya 1 bulan 2 minggu, yang lahir tanggal 2 November 2020. Di mana masalahnya adalah seiring berjalannya waktu berat badan anak saya tidak baik. Jadi tidak mengejar berat badan lahir pada usia 2 minggu. Terjun bebas ya, excessive lost weight, dan saya mendatangi dokter anak konsultan laktasi internasional. Di sana saya dibantu dan harus menjalankan relaktasi, termasuk dalam pemberian suplementasi baik berupa susu formula atas indikasi medis ataupun ASI donor. Namun diprioritaskan menurut WHO adalah pemberian ASI donor. Jadi untuk kenaikannya per harinya itu Alicia di 16,8 gram per hari. Jadi ini masih kurang ya Bu ya. Sebaiknya kalau dari saya sarannya adalah memberikan suplementasinya isinya ASI donor. Lebih cocok di Alicia-nya, resiko alergi juga rendah, terhindar dari faktor resiko susu formula seperti meningkatkan resiko asma, alergi, gangguan pencernaan, infeksi paru-paru, kanker, darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Untuk ibunya juga lebih aman. Alhamdulillah ya, saya mengikuti anjuran terapi dari dokter anak konsultan laktasi internasional itu ya, dengan menggunakan suplementasi ASI donor untuk mengejar berat badan sebagai pencapaian tumbuh kembang yang optimal. Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi berat badannya naik, alerginya juga sudah berkurang ya, bahkan sekarang juga sudah bisa hilang ya. ASI saya sih alhamdulillah banyak ya. Jadi memang dari sebulan setelah lahiran itu freezer ASI kita tuh udah full. Jadi kita memang kepikiran untuk mendonorkan gitu. Tadinya bingung nih mau kemana nih kita donorin kan. Ya browsing lah gitu kan. Akhirnya ketemulah si Lactashare ini. Awalnya sih browsing di internet.
cara donor ASI gitu kan, donor ASI kemana gitu yang menampung gitu kan. Nah keluarlah si Laktashare nih di halaman pertama. Dari webnya itu ada link ke Instagramnya. Di profilnya itu cukup informatif sih di Laktashare itu gitu. Saya baca, saya mulai tertarik nih. Detail sekali lah dia di situ ya, di halamannya itu. Terus saya coba untuk hubungin si adminnya. Responnya juga cepat dari adminnya. Saya dibuat janji untuk verifikasi data gitu kalau memang serius mau mendonorkan ASI-nya gitu. Ya, hikmah dari pandemi ini saya bisa banyak bersama anak gitu ya, bisa menyusui langsung kapanpun anak saya mau gitu. Jadi produksi ASI yang meningkat, kita bisa stok ASI ASIP yang lebih banyak. Jadi ini bisa bermanfaat juga, bisa saya donorkan untuk bayi-bayi lain yang membutuhkan di luar sana gitu. Biasanya saya sehari itu bisa dapat 10 kantong, satu kantongnya itu 100 mili. Biasanya sih saya langsung antar ke Laktashare ya, tapi dalam kondisi pandemi seperti ini kita pakai aplikasi ojek online dulu sih. Ya justru dengan banyak menyusui itu payudara jadi sering kosong, jadi dia produksi kembali, jadi malah dapatnya sih lebih banyak sih sebenarnya ya gitu ya. Jadi kayak yang anak saya kebetulan juga belum pakai media dot atau apapun gitu, jadi benar-benar full direct breastfeeding nih sampai 5,5 bulan ini gitu. Jadi stok ASI yang sudah saya pompa ini belum dipakai sama sekali untuk anak saya gitu. Jadi bisa bermanfaat buat anak-anak lain, ya alhamdulillah gitu. Jangan khawatir sih, karena di Laktashare ini kan screening untuk ibu-ibu pendonornya juga cukup detail ya, dicek banget semua hasil lab kita tuh diminta sama mereka gitu, sedetail-detailnya. Sampai terakhir saya tes COVID saya juga diminta gitu untuk memastikan saya ini sehat loh gitu, untuk ASI ini bisa didistribusikan untuk bayi-bayi yang membutuhkan gitu. Halo, hai Alesya. Siapa tuh, Nak? Adik cantiknya, apa kabar? Bye, Anti. Nggak manggil Bunda dong ya? Iya, Tuh, panggil mamanya apa Bunda. aja. Udah berapa beratnya sekarang? Masih berjuang untuk naik 42. Oh, sehat kayak ini ya. Eh, Cantiknya. Bunda Ani, terima kasih ya. Udah Iya. ngasih kami ASI donor. Iya, sama-sama. Ya, saya senang ya, bisa bermanfaat buat bayi-bayi yang memang membutuhkan gitu. Dan biasanya ibu-ibunya juga update ke saya gitu ya, sebulan setelah dia vaksin, imunisasi, kontrol ke dokter gitu, udah naik loh ininya beratnya gitu. Ya, saya tadinya kepikiran ngasih aja tanpa ya nggak kepikiran segitu bermanfaatnya gitu ya buat anak-anak ini. Ya, merasa bersyukur sih bisa ya saling tolong menolong lah ya istilahnya. Semoga kita bisa ketemu. Iya, nanti kita main ya sama Anaya ya. Pendapat saya itu terjadi atas izin Allah, ya. Semua hal di dunia ini terjadi atas izin Allah. Jadi dari sekarang saya akan sounding ke anak saya, kamu tuh sudah mempunyai ibu susu, kamu mempunyai saudara baru dalam hidupmu yang akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan semua hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Jadi jalanin saja, nikmati saja demi kebahagiaan kita bersama supaya kamu tetap bisa mendapatkan ASI seperti itu. Iya, jadi kita ngerasa nambah nih keluarga kita gitu. Kita biasanya masih tetap keep in touch ya sama beberapa ibu gitu yang yang ambil donor ASI di saya, kita tetap keep kontak gitu. Jadi yang kayak ngerasa punya keluarga baru aja sih. Saya Maulida Novikayani, saya ibu dari 4 orang anak. Anak saya ada laki-laki 3 dan perempuan 1. Saya tinggal di Manggarai, Jakarta Selatan. Awalnya itu karena memang ini anak saya yang terakhir, itu
karena saya sudah proses disteril gitu ya, jadi kemungkinan kan nggak bisa punya anak lagi gitu. Jadi saya memutuskan untuk ini yang terakhir, ingin memberikan yang benar-benar terbaik buat dia gitu. Apalagi mengenai ASI ini gitu ya, walaupun memang kondisinya saya ada kekurangan di saya gitu, saya memiliki kelainan karena kelenjar dari susu di payudara saya itu lebih sedikit daripada umumnya wanita gitu ya. Jadi untuk menghasilkan ASI itu sangat-sangat sedikit sekali gitu. Dan ditambah pula juga kondisi Alif yang ada gizi buruk, karena memang betul-betul harus dibantu dengan ASI. Ya, jadi semakin hari-hari gitu, itu berat badannya semakin turun gitu. Jadi waktu lahir itu kan 3 kilo, terus makin lama itu malah jadi 2,7, 2,4 gitu. Seperti itu. Jadi makin kurus dan perkembangan otaknya pun juga jadi takutnya tidak berkembang gitu. Seperti pertumbuhan anak seperti lainnya gitu. Makanya memutuskan untuk mencari ASI donor seperti itu. Kalau di keluarga itu hanya suami saya aja yang pro ASI gitu ya. Seperti orang tua gitu, mertua saya itu enggak gitu. Jadi ibaratnya perjuangan kita hanya berdua aja, saya dan suami, yang ayo gimana caranya anak ini harus bisa minum ASI gitu. Bersyukur sekali, walaupun jauh sekalipun sampai subuh-subuh kita datang ke rumah sakit, terus cari pendonornya, ngambil ASI-nya, padahal pakai kontainer besar gitu ya, bawaannya cuma pakai motor aja, bahkan sampai pinjem motor sama tetangga gitu ya, yang malah jadi bermasalah gitu ya. Padahal ya biar Allah aja lah yang tahu, itu aja sih. Ini adalah pendonor yang keempat. Sebelumnya memang sudah ada 3 dan itu pun sempat terputus gitu karena kan karena situasinya pandemi seperti ini, terus juga karena keuangan kami, ekonomi kami yang untuk ongkos ke sana tuh bolak-balik jauh gitu ya. Jadi sempat terputus dan akhirnya sempat pakai sufor dulu, susu formula gitu ya. Jadi tapi sekarang kembali lagi karena kami percaya bahwa ASI itu memang nutrisi yang terbaik buat anak gitu. Karena memang saya lihat perbedaannya itu jauh ya. Waktu pas lagi kemarin itu sempat pakai susu formula itu Alif itu sempat buang-buang air gitu. Dan kayaknya gampang demam gitu. Jadi mudah sekali sakit gitu. Walaupun sebelumnya padahal kondisinya dia kan berat badannya kurang gitu ya, tapi jarang sakit waktu pas masih menerima ASI itu. Pas begitu pakai sufor kok jadi gampang sakit gitu. Akhirnya saya memutuskan, suami saya juga mendukung gitu, bagaimana kalau kita cari ASI donor lagi gitu, dan kita kembali lagi ke Lactashare gitu. Selamat siang, Assalamualaikum. Silakan masuk. Kalau dia datang ke kaminya masih awal-awal, masih umur sebulan, 3 minggu, atau 2 bulan gitu ya, itu biasanya progresnya lebih bagus gitu ya. Dari gizi buruk ke gizi baiknya itu biasanya nggak terlalu makan waktu lama, dan saat mereka sudah mulai makan, sudah mulai MPASI, kalau gizi udah bagus, biasanya mereka sudah stop, mereka sudah tidak dapat suplementasi ASI donornya lagi. Namun pada kasus-kasus yang mereka datangnya terlambat, misal terlalu besar, umur 4 bulan, 5 bulan, dengan keadaan seperti itu, ini agak lama gitu prosesnya.
Semoga tali silaturahminya bisa berjalan ya Bu ya setelah ini. Dan juga mudah-mudahan juga bisa tatap muka langsung gitu, bertemu langsung ya Bu. Amin, amin, amin. Ya. Nah, pada saat sekarang ini kan hanya bisa melalui virtual aja, melalui video call aja. Jadi kita kurang maksimal sih kalau menurut saya gitu. Kalau khawatir ya khawatir takutnya ada virus atau apa seperti itu. Tapi saya percaya Lactashare itu pasti memberikan yang terbaik gitu ya, karena melalui screening ini juga, terus juga ada sterilnya juga gitu, dan pasti halal juga gitu, karena sudah dari MUI juga kan, jadi nggak ya agak berkurang lah rasa khawatirnya. Saya bersyukur sekali kepada Allah SWT telah mempertemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa baik, orang-orang yang soleh. Semua yang sayang sama Alif, terima kasih banyak. Yang bukan hanya memberikan support aja, secara materi, secara moral, semua. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih banyak. Saya nggak bisa balas apa-apa. Saya juga terima kasih juga sama Lactashare yang begitu peduli gitu ya terhadap ibu-ibu yang mungkin bukan cuma saya ya, ada juga ibu-ibu yang kondisinya seperti saya yang tidak bisa memberikan ASI, tapi dengan adanya Lactashare bisa memberikan yang terbaik. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini memiliki kesempatan satu kali saja untuk berhasil menyusu seumur hidupnya. Jika lewat masa itu kita nggak bisa mengulangnya kembali. Berjuanglah Bunda, berjuanglah untuk tetap berhasil menyusui anakmu. Karena kesempatan itu nggak akan terulang 2 kali. Semangat menyusui. Tetap semangat, jangan putus asa untuk ibu-ibu. Kita memang banyak kekurangan gitu ya. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak nggak usah dengerin omongan orang. Itu untuk yang sedang berjuang ASI, terus berjuang, karena ini pahala kita, ladang pahala kita, dan ini juga bekal untuk mereka yang luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apapun.